Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat sore kepada seluruh sahabat IAI DDI Polewali Mandar dimanapun saja berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada episode kali ini kita selalu bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula juga kita kirimkan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa diberikan syafaat dari beliau. Baik pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah hadir hari ini saya bersama dengan Sema Dema ya, yang baru kemarin terpilih dalam pemilihan. Terpilih atau menang berdiri ini? Menang berdiri ya. Baik, nanti kita akan berkenalkan diri siapa saja dari mereka ini, dari fakultas mana yang alhamdulillah sudah duduk bersama dengan kami dan akan berbincang-bincang seputar dengan apa saja yang akan mereka perbuat selama masa jabatan beliau. Oke, baik. Saya panggil adik-adik aja ya, supaya lebih akrab di. Bagaimana? Panggil adik aja ya? Iya, oke. Baik. Pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillah kita akan berbincang lagi bersama dengan mereka. Saya mulai dari Ilham dulu, selaku Sema atau Dema? Dema, Pak. Oh, Dema. Iya. Oke, Dewan Mahasiswa Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Silakan Ilham, perkenalkan diri dulu kepada semua pemirsa dan teman-teman dan adik-adik juniormu yang mungkin sampai saat ini sedang menyaksikan. Oke, silakan Ilham. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi saya selaku Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad. Oke, kalau yang ceweknya namanya siapa? Perkenalkan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Semester 6. Semester 6. Tadi Ilham dari fakultas mana? Tarbiyah. Semester 6 juga. Dari Fatimah, saya panggil Fatimah ya? Iya, Pak. Dari Fakultas Tarbiyah juga. Iya. Jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Oke, baik. Kembali kita mengulik sejarah, ya kan? Saat ini Anda duduk bersama saya sebagai Sema dan Dema adalah sesuatu pasti bukan hal yang mudah bagi kalian berdua kan? Mungkin saya mau sedikit mengulik sejarah, atau bukan sejarah sih sebenarnya, tapi seperti apa yang mengawali kalian sehingga punya keberanian untuk mencalonkan sebagai Dema Sema Institut Agama Islam, karena kita ketahui bahwa hal itu adalah sesuatu proses yang sangat luar biasa kan tentunya. Makanya saya pengen dengar nih, mungkin juga teman-teman di rumah mau mendengarkan seperti apa perjuangan kalian dan apa yang memotivasi kalian sehingga punya niat dan keberanian untuk maju sebagai Dema. Saya ke Fatimah dulu. Silakan Fatimah. Baik, jadi motivasi saya mengapa ingin mencalonkan kemarin menjadi ketua Sema, yaitu karena seperti kita yang ketahui bahwa kampus kita kemarin sempat vakum dari pemilihan ketua Sema dan Dema itu sendiri. Dan juga terdapat senior dan sahabat-sahabat yang memotivasi kami untuk bergerak atau berkecimpung ke dunia Sema Dema ini. Dan prosesnya juga bukan hal yang mudah. Kami digenjot untuk bisa menjadi ketua Sema dan Dema dari sahabat-sahabat senior yang memberikan kita motivasi bahwa kita mumpuni untuk bisa menggeluti ketua ini, untuk menggantikan ketua sebelumnya. Oke, selain daripada ini kan tadi saya dengar itu selain dari motivasi dari senior, kemudian apa kalau Fatimah sendiri punya motivasi sendiri dalam diri itu apa kira-kira? Ataukah memang ada hanya sekedar dorongan dari senior, atau memang Fatimah sendiri punya kemauan? Untuk salah satunya ya dorongan dari senior, karena untuk kita sendiri kan tidak terlalu mengetahui bagaimana diri kita, akan tetapi orang-orang mungkin mengetahui bahwa kita mumpuni. Jadi itu salah satunya, maka kita ingin
melakukannya. Tapi nanti pada saat SEMA Dema tidak akan menjadi boneka senior kan? Nggak. Kalian punya kebijakan sendiri Iya. nantinya kan? Oke. Takutnya karena senior yang mengajukan, nanti seniornya yang jadi monitor dalam hal itu. Oke. Iya, bercanda, meskipun itu mungkin ada-ada aja ya. Oke, Ilham sendiri seperti apa, Ilham? Jadi yang pertama dari saya sendiri, karena saya melihat realitas sekarang bahwa sempat yang tadi disinggung oleh Fatima bahwa kemarin itu terjadinya kevakuman daripada SEMA dan Dema itu sendiri. Nah, ini yang kemudian memantik saya untuk kemudian mencalonkan sebagai Dema. Nah, tentunya tidak terlepas daripada realitas sekarang. Nah, kita ketahui bersama bahwa mungkin sekarang itu terdapat suatu kampus dan rata-rata mahasiswanya itu jika saya melihat daripada sudut pandang saya sendiri bahwa mahasiswa sekarang tidak menggunakan atau tidak memenuhi nilai-nilai daripada mahasiswa sendiri, seperti bagaimana mahasiswa sebagai seorang intelektual yang kritis. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan saya sendiri dengan Fatimah untuk mencalonkan SEMA Dema, karena ingin menghidupkan kembali ruh daripada yang pertama adalah solidaritas organik. Nah, ini yang kemudian tentunya saya junjung tinggi bahwa kita dalam suatu wadah tentunya kita harus membangun namanya solidaritas. Nah, ini yang kemudian membangun kerjasama. Oke, baik. Pemirsa dimanapun saja berada dan juga senior-seniornya yang sudah berkecimpung lama di institut ini, kita pegang bersama ya, kalimat dari kedua ini mengatakan bahwa ada kekhawatiran dan kegelisahan kepada mereka terkait dengan vakumnya para kegiatan di tingkat institut termasuk pada SEMA Dema, sehingga kita akan lihat bersama semasa jabatan mereka apakah juga akan terjadi kevakuman atau seperti apa. Nah, berarti kita bisa mengkritik sini bagi dua manusia ini. Ketika terjadi kevakuman di SEMA Dema, berarti yang bertanggung jawab besar adalah kalian berdua. Jadi kita mau menunggu apa saja yang akan mereka lakukan. Biasanya sih kalau yang terpilih ada misi mereka 100 hari kerja ya kan. Nah, kita mau melihat apa saja yang akan mereka lakukan setelah 100 hari kerja terpilih. Oke, baik. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya terserah siapa yang mau menjawab. Nah, setelah Anda terpilih, ya, apa kira-kira yang akan kalian lakukan? Dengan bekerja sama kah atau berkolaborasi dengan institut untuk pengembangan kemajuan mahasiswa? Apakah itu tentang pelajaran yang lebih baik seperti apa akan yang kalian lakukan? Siapa? Mungkin saya. Ya. Ya, yang seperti kita ketahui terlebih dahulu bahwa peran SEMA itu memiliki 3 peran, yaitu yang pertama persoalan dengan pengawasan. Bagaimana pengawasannya di sini, yaitu bagaimana UKM atau HMJ yang ada di kampus kita ini, kita mengawasi bagaimana terstrukturnya pengorganisasian para UKM itu sendiri dan HMJ-nya, bagaimana mereka melakukan program-program kerjanya. Dan yang kedua yaitu anggaran, di mana apabila ingin melakukan program kerja, otomatis kita harus memiliki dana terlebih dahulu. Nah, di situ salah satu fungsinya senat mahasiswa. Dan juga yang ketiga yaitu legislatifnya, yaitu untuk ingin melakukan program kerja harus melalui persetujuan senat mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi peran kita di sini yaitu bagaimana kita menyampaikan para UKM atau HMJ di sini ketika ingin melakukan program kerjanya, kita harus bisa menyampaikan kepada yang di atas, yaitu contoh rektor atau wakil rektor. Oke, baik. Oke, berbicara tentang bagaimana berkolaborasi ini, lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya, menyimpulkan tadi, terserah nanti jawabnya siapa. Ini kan banyaknya ada 4 fakultas ya. Berapa fakultas sih sebenarnya di institut? Ada fakultas tarbiyah, fakultas hukum, ilmu komunikasi, dan
ekonomi syariah. Ekonomi syariah. 4. Pasti mereka punya HMJ semua kan? Iya. Nah, bagaimana cara kalian membangun kolaborasi antara HMJ-nya? Adakah birokrasi yang akan tersusun di antara kalian di jabatan kalian nanti? Seperti apa membangun komunikasi sehingga misi kalian bisa tersalurkan kepada HMJ dan bisa bekerja sama dengan tujuan yang sama? Nah, apa kira-kira kiat-kiat atau mungkin adakah program khusus atau seperti apa aturan mainnya antara HMJ dengan Semadema? Jadi bahwa lagi-lagi kita membahas mengenai program kerja. Jadi yang pertama dari kami sendiri pengurus Sema dan Dema, adapun daripada program kerja kami yaitu nantinya akan yang tadi saya sampaikan bahwa kami akan kembali menghidupkan ruh. Nah, ruh daripada mahasiswa itu sendiri sebagai kaum aktivis yang dikatakan sebagai mahasiswa yang kritis. Nah, tentunya kami berkolaborasi dengan beberapa UKM dan HMJ. Tentunya kami sendiri dari pengurus Semadema bahwa kami merekrut beberapa teman daripada Prodi. Seperti itu. Nah, kemudian kita nanti akan mengadakan sebuah rapat yang membahas mengenai proses pembelajaran di dalam satu kelas. Nah, ini yang kemudian menjadikan kita atau memudahkan kita untuk mencari bagaimana semestinya kita mensejahterakan mahasiswa itu sendiri di Institut Agama Islam DDI Polman. Oke, berbicara tentang mensejahterakan. Nah, seperti apa sebagai kalian Semadema memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat universitas? Untuk mensejahterakan kepentingan mereka, kita bilanglah para ketua-ketua UKM atau HMJ itu sendiri. Yang pertama, kita ingin terlebih dahulu membenahi sekret yang ada di kampus kita, yaitu entah itu sekret UKM atau HMJ itu sendiri, agar seperti yang kita ketahui bahwa sekret memang diberikan untuk tempat kita membahas sesuatu atau rapat. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita membenahi terlebih dahulu agar lebih nyaman untuk membahas strategi apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Oke, baik, berbicara tentang HMJ tadi ya. Nah, saya lihat kan di kampus kita ini ada beberapa HMJ yang kemudian juga vakum. Nah, apa langkah kalian untuk mengaktifkan, menghidupkan kembali roh-roh yang terlepas dari mereka itu untuk mengembalikan ke jiwanya agar bisa berbuat lagi demi nama baik institut? Jadi hal yang pertama yang mesti kami bangun yaitu yang pertama tadi solidaritas organik. Nah, ketika ini sudah terbangun, maka kita akan menghidupkan kembali kajian-kajian. Nah, kajian seperti menyangkut tentang pendidikan, ekonomi, dan pembelajaran lainnya. Nah, ini yang kemudian juga kami harapkan kepada seluruh nantinya pengurus-pengurus UKM dan HMJ yang khususnya pada alumni maupun yang terpilih pada saat ini, itu yang kemudian kami jadikan sebagai pemantik daripada kajian rutin maupun literasi. Nah, ini yang semestinya kami akan benahi terlebih dahulu, yaitu sekretariat daripada UKM dan HMJ. Oke. Terkait dengan banyaknya perbedaan yang ada di kampus ya, mahasiswa antar mahasiswa ya kan, baik itu dari suku dan sebagainya. Nah, bagaimana kalian mengadvokasi dari segi keadilan sosial bagi mereka ataupun keberagaman dan juga inklusi di lingkungan sosial atau inklusi di tingkat universitas? Seperti apa jika terjadi bentrok antar mahasiswa, antara HMJ? Apa yang kalian akan lakukan sebagai Semadema? Untuk bentrok itu sendiri, kita harus kan utamanya kalau di dalam permasalahan yang pasti itu komunikasinya terlebih dahulu. Jadi kita ingin mengetahui mengapa hal demikian bisa terjadi dan kita akan mengusahakan agar
bisa menjadi kolaborasi yang kita inginkan. Oke. Solidnya antar HMJ, walaupun HMJ-nya berbeda, kan tetapi kita harus membangun solidaritas itu sendiri. Nah, saya tangkap nih, membangun kesolidaritasan itu seperti apa? Nah, Apa yang tips dari yang baru ini? Karena saya punya harapan besar juga, bahwa saya punya harapan besar karena saya juga berada di kampus di Fakultas Dakwah. Saya punya harapan besar bahwa semua HMJ harus aktif kembali demi menghidupkan nyawa institut, supaya ke depan juga kita punya calon mahasiswa yang makin hari makin banyak seperti itu. Nah, ini kan juga tidak terlepas dari peran Semadema seperti apa menginformasikan ke halayak masyarakat terkait keberadaan kita punya institut. Nah, maka dari hal itu, saya punya titipan harapan besar kepada kalian berdua untuk mencari ide, inovasi agar institut ini bisa dikenal lebih jauh dan Semademanya bisa lebih dikenal untuk lebih aktif lagi. Oke, berbicara tentang itu, kira-kira dalam jabatan kalian selama menjabat nantinya, ini sudah dilantik atau belum sih? Belum dilantik. Kapan rencananya akan dilantik? Insya Allah secepatnya, Pak. Iya. Mengurus pengajuan SK juga. Pengajuan SK. Baik. Apa yang akan kalian tawarkan? Program kerja apa yang kalian tawarkan ke tingkat institut? Jadi program kerja yang kami tawarkan kepada institut yang pertama adalah yang pertama tadi bahwa kita harus membenahi dulu sekretariat sebelum kepada jauh lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita akan menghidupkan kembali solidaritas organik tadi. Nah, tentunya ketika solidaritas ini telah tercapai, maka yang kami lakukan selanjutnya adalah kajian rutin maupun literasi. Nah, adapun yang kemudian kami dari pengurus Semadema yang nantinya memberitahukan kepada masyarakat bahwa terdapat kampus yang kemudian dari segi keagamaan yaitu mumpuni, bahwa kita juga tentunya belajar mengenai tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini yang kemudian ini yang kemudian membedakan kita dengan kampus-kampus lain, bahwa kampus IAID sendiri adalah kampus tertua daripada DDI itu sendiri. Nah, yang kemudian bahwa kampus DDI sendiri adalah kampus yang sangat menjunjung tinggi yang namanya dakwah, usaha, dan usaha sosial. Nah, tentunya kita sebagai pengurus Semadema nantinya akan menyampaikan kepada masyarakat lewat yang pertama adalah karena sekarang kita berada di titik 5.0. Nah, yang pertama kita menggunakan teknologi, bahwa ada juga yang menjadi channel kami tapi masih di Facebook. Nantinya akan kami sebarkan beberapa internet ataupun sosial media seperti YouTube maupun daripada Instagram. Oke, baik ya. Fatimah Ismail, setiap individu itu memiliki visi masing-masing kan terhadap apa yang ia sekarang mereka emban saat ini. Saya pengen tahu dari di antara kalian, apa langkah utama nantinya setelah pelantikan, apa yang akan kalian pertama kali lakukan sebagai Semadema? Saya ke Fatimah dulu. Kalau Fatimah sendiri, langkah awal pertama yang akan dilakukan apa? Lagi-lagi seperti yang tadi kita bahas, bahwa untuk pembenahan UKM, kemudian setelah itu kan kita mengambil pengurus-pengurus Sema dan Dema itu ada perwakilan tiap fakultas. Nah, di situ nanti kita ingin mengadakan rapat untuk mengetahui apa saja kekurangan dari fakultas atau HMJ atau UKM itu sendiri. Oke. Kalau Ismail sama? Ya, agak sama. Namun yang pertama tadi adalah ketika nantinya kita telah dilantik sebagai atau resmi daripada pengurus Sema dan Dema. Nah, langkah awal yang kami lakukan yaitu
pembenahan daripada sekretariat itu sendiri, karena ini hal yang paling utama sebelumnya. Karena jika kita tidak menjunjung tinggi yang namanya kebersihan ataupun pembenahan sekretariat itu sendiri, maka saya rasa mungkin para pengurus-pengurus yang lainnya nantinya akan jenuh. Nah, ini yang kemudian kami program kerja daripada kami yang pertama adalah pembenahan sekretariat itu sendiri. Kemudian tadi ada kajian rutin dan literasi bersama. Oke, baik. Selain dari pembenahan sosial, saya juga punya titipan harapan buat kalian berdua. Ini kan kalian tadi mengatakan bahwa sekarang generasi 5&0 ya. Nah, sebagai generasi yang sadar akan teknologi, maka kalian juga harus memperbaiki sekretariat kalian di media sosial. Karena saat ini informasi yang paling sangat lebih cepat daripada kilat itu adalah media sosial. Oke, kalau kalian mau betul-betul punya perubahan yang lebih baik, maka platform-platform digital itu segera dimanfaatkan, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, Tweet. Nah, itu saya punya impian kalian bisa menghidupkan di media sosial. Setiap apapun kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan itu sebaiknya untuk segera diinformasikan melalui media sosial, supaya pihak institut pun juga tahu bahwa ternyata kalian berbuat, sehingga ketika kalian punya kegiatan ya pihak institut juga akan mudah memberikan kalian anggaran kan. Ya, jangan sampai minta terus tapi tidak ada. Oke, berkaitan dengan asmara. Ya, Ilham Fatimah, kalian izin enggak sama pasangan kalian masing-masing atau belum punya pasangan nih? Terkait salah satu inklusi problem di tingkat mahasiswa adalah terjadinya kisru pihak ketiga ataupun apa ya, larangan-larangan. Misalnya Fatimah mungkin sudah punya pacar, tidak usah terlalu sibuk mengurusi ini A, B, dan C, sehingga kewajiban di institut kewajiban di SEMA DEMA itu menjadi terhalang. Seperti apa dukungan keluarga, termasuk mungkin tanda kutip pacarnya mungkin. Kalau untuk di lingkungan itu otomatis selalu ada dukungan, karena kita untuk kuliah tidak hanya mentok kepada kuliah pulang, akan tetapi kita membangun soft skill kita di organisasi itu sendiri. Jadi apalagi untuk keorganisasian, orang rumah atau yang lainnya itu tidak terlalu kuno lagi, karena emang dari dasarnya sudah mumpuni dari organisasi. Oh begitu, oh seperti itu. Kalau si Mahir sendiri, siapa? Ilham. Ilham sendiri bagaimana Ilham? Kalau saya sendiri ya tentunya sangat didukung 100% daripada orang tua. Kalau pacar? Belum. Oh belum punya satu, belum punya dua, belum punya ya. Oke, sangat didukung ya pastinya, karena ini adalah sesuatu hal yang positif. Nah, terakhir kali pertanyaan saya terakhir, bagaimana menggenjot semangat kembali mahasiswa untuk mencintai baca buku? Karena ini adalah PR utama kita, khususnya di Sulawesi Barat, adalah kurangnya mahasiswa terkait kesadaran literasi. Ya, banyak saya temui mahasiswa aja diskusi, saya tanya B, jauh jawabannya sampai ke Z. Karena kenapa? Kurangnya literasi. Nah, apa pesan kalian kepada seluruh mahasiswa, baik mahasiswa di Institut IAIN Polewali Mandar, di tempat-tempat mahasiswa lain, terkait semangat untuk literasi? Oke. Ya. Ilham dulu. Jadi ada satu kata yang kemudian saya pegang terus, kemudian saya sangat menjunjung tinggi yang namanya saya sangat menghormati yang namanya pengetahuan atau membaca buku, yaitu kalimat dari guru saya yang ada di Jawa, itu Cilacap. Kata-katanya yaitu bunuhlah waktumu dengan aktivitas yang produktif dan progresif. Jangan engkau terbunuh oleh aktivitas yang mengasingkan rasionalitas. Nah, ini yang kemudian saya harapkan kepada seluruh mahasiswa, bahwa kita jangan terlepas daripada nilai-nilai mahasiswa itu sendiri sebagai kaum intelektual yang kritis. Karena jika idealisme kita hilang, bahwa maka itu yang kemudian menghilangkan sendiri nilai-nilai daripada mahasiswa itu sendiri. Oke, baik. Kalau Fatimah sendiri? Kalau untuk saya sendiri pernah mengikuti sebuah pelatihan mengatakan bahwa
jika ingin memulai, minimal kita memulainya dari nol atau sedikit demi sedikit. Karena memang sangat sulit untuk membaca buku. Zaman sekarang banyak anak muda yang mungkin membaca, akan tetapi bacanya seperti novel, komik, atau baca chat WA. Ya. Nah, itu kan. Itu jenisnya. Tapi beliau mengatakan bahwa kita harus memaksa diri mulai dari sedikit, minimal 10 menit per hari untuk membaca buku, biar lama-kelamaan kebiasaan dan menjadi hobi itu sendiri. Oke, baik ya. Terima kasih atas, saya ucapkan Ilham selaku Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan juga Fatima selaku Sema. Itu Sema apa ya? Senat Mahasiswa, yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk hadir bersama, bincang bersama kepada seluruh masyarakat, mahasiswa dimanapun saat ini berada. Seperti kita dengarkan bersama tadi pemirsa, bahwa mereka punya hal dan kemauan yang sangat luar biasa untuk membangun kesadaran terhadap keaktifan bagi Sema, Dema, dan juga HMJ. Kita tunggu janji manis mereka tidak sama seperti janji manis politik yang terjadi di mana-mana. Semoga hal yang mereka sampaikan bisa mereka buktikan dalam dunia nyata, bukan dalam sebuah omongan. Ya, baik, demikian saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami di studio podcast IAID Polewali Mandar. Baik, saya Ansar Arif Sopyan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang selalu menyaksikan tayangan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.